Sahabat GPIB, hidup terasa lebih bersemangat ketika kita bukan hidup hanya untuk kepentingan sendiri, melainkan membaktikan diri kepada sesuatu atau seseorang. Entah itu idealisme atau ideologi, ilmu atau iman, karier atau keluarga, gereja atau bangsa, komunitas atau masyarakat luas. Kita jadi terdorong mengorbankan potensi dan diri. Hidup menjadi ibadah, yang artinya menghamba kepada Allah atau seseorang. Dengan demikian, sebuah kebaikan berubah menjadi kebaktian. Kita membaktikan potensi diri kepada hal-hal yang luhur, sehingga kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat yang pertama. Demikianlah tulisan Pendeta Andar Ismail dalam buku seri Selamatnya. Apa yang harus kita lakukan dalam hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita agar berkenan kepada Allah? Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang menuntun dan mengarahkan kita tentang hidup yang penuh kasih melalui program Morning Call GPIB. Kali ini bersama saya, Pendeta Monica Betsisara Yoris Latumerisa, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Harapan Surabaya. Oleh karena itu, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus bagi pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah Tritunggal, yang menciptakan kami, yang menyelamatkan dan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan atas kasih setiamu yang senantiasa memelihara akan segala ciptaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, dan di dalamnya Engkau yang menyelamatkan kami dan terus untuk menuntun kami dalam kesabaran-Mu, sehingga kami juga tetap terus untuk mendapatkan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan juga menjalankan hidup ini seturut dengan kehendak-Mu. Urapi kami ya Bapa, pada pagi hari ini bersama dengan seluruh sahabat GPIB, untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya di dalam firman Tuhan ini, sehingga kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayat 16 menyatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, Hosiana. Sahabat GPIB, dalam perikop pembacaan kita pada pagi hari ini, Paulus memberikan nasihat-nasihat di sini kepada jemaat di Roma. Tidak lagi diberikan pada orang-orang yang menerima salah satu karunia Allah yang kita baca sebelum ayat ini, yaitu pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Tetapi ia mau menyampaikan nasihatnya kepada semua anggota jemaat. Pembacaan kita ini sebenarnya menjabarkan ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua dari pasal 12 yang menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu.
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nasihat ini disampaikan di ayat 9 sampai ayat 16. Di sini beraneka ragam. Namun kita dapat membedakan nasihat-nasihat ini. Ayat 9 sampai ayat 13 nasihat mengenai pergaulan dengan sesama orang Kristen, dan ayat 14 sampai ayat 16 adalah nasihat mengenai pergaulan dengan orang non-Kristen. Tetapi kedua bagian ini yang menjadi unsur-unsur dasarnya adalah kasih. Dalam perikop pembacaan kita pada pagi ini, Paulus tidak berusaha untuk mendefinisikan kasih, tetapi ia lebih banyak menggambarkan tentang kasih. Paulus juga menyampaikan apa yang kasih lakukan, bagaimana kasih itu bertindak dalam berbagai situasi. Sebagaimana yang telah Paulus lakukan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 tentang kasih. Hal yang sama Paulus juga ingin sampaikan di dalam perikop pembacaan kita di pagi hari ini. Paulus di dalam 1 Korintus pasal 13 langsung menganjurkan kasih setelah berbicara tentang karunia-karunia. Di dalam pasal sebelumnya, pasal 12. Demikian juga di ayat 9 sampai 16 dari Roma pasal 12 ini juga diawali dengan karunia-karunia. Di ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Karena jika tidak ada kasih, maka karunia-karunia yang mereka dapatkan akan menimbulkan bahaya perpecahan. Karena bisa anggota-anggota tertentu menonjolkan dirinya. Hanya dengan kasih, perpecahan dalam jemaat dapat dihindari. Dan sebab kasih itu tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Itu sebagaimana yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Sehingga kasih adalah pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dalam ayat yang ke-9, yang menjadi pertama nasihat ini adalah, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Istilah kasih yang dipakai di ayat 9 ini adalah agape, yaitu kasih Allah yang telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-5. Jadi kasih itu bukan milik kita dan juga bukan merupakan hasil pertimbangan dan perasaan kita sendiri. Paulus inginkan kasih Allah inilah yang harus terus-menerus menjadi bagian kehidupan kita sehari-hari, yaitu hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana dia sampaikan di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-2. Mengganti kasih eros, yaitu kasih manusia dunia yang selama ini selalu kita pakai dalam hidup sehari-hari kita. Karena itu dalam perikop ini unsur kasih Allah yang mendahului berbagai nasihat mengenai kehidupan Kristen. Sebab perbuatan Kristen tidak mungkin ada tanpa kasih. Sahabat GPB, oleh karena itu Paulus menasihatkan jemaat di Roma agar kasih yang mereka bangun dalam hidup berjemaat bukanlah kasih yang pura-pura, seperti bermain sandiwara yang biasa disebut kasih dunia. Jemaat dinasihati untuk mengembangkan sikap kasih yang tidak menipu, tetapi bersikap jujur. Karena kalau kita pura-pura menunjukkan kasih, kita merusak karunia Allah yang tertinggi. 1 Korintus 12 ayat yang ke-3. Selain kasih yang tidak menipu dan jujur, juga kasih yang jijik terhadap kejahatan, serta membenci orang berlaku jahat. Karena kasih berasal dari Allah yang membenci kejahatan. Mazmur 5 ayat yang ke-6. Dalam hal ini, bukan kasih yang memaafkan kejahatan dan membiarkan kejahatan merajalela di dalam gereja. Ayatnya yang ke-10 di pasal 12 mengatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Tindakan kasih terutama harus dilakukan dalam hubungan antara sesama anggota jemaat seperti sesama anggota keluarga, yang penuh dengan keakraban, hangat dan mesra, serta saling menghormati dan menghargai.
Di dalam ayatnya yang ke-11, janganlah hendak kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Paulus dalam ayat yang ke-11 ini menutup dengan kata layanilah Tuhan. Tuhanlah yang seharusnya menjadi objek dari pelayanan kita. Tetapi semangat manusia biasa mengendur dan berlangsungnya dengan waktu. Paulus menasihatkan, biarlah roh Allah menyatu dengan roh yang ada di dalam hidup kita. Karena kasih yang dari Allah, maka kita kembali semangat melayani Tuhan. Biasanya kemalasan dan keengganan dalam pelayanan seringkali disebabkan oleh kekecewaan kita. Bukan terhadap Tuhan, tetapi kepada manusia, karena merasa tidak dihargai dan tidak diperhatikan. Jika kita melakukannya untuk Tuhan, kita akan memandang pelayanan sebagai sebuah anugerah yang besar. Bisa melayani saja sudah berkat dan kemurahan yang luar biasa. Bagaimana kita mau mengharapkan yang lain? Pelayanan adalah sebuah kehormatan, bukan pengorbanan. Pelayanan adalah berkat, bukan alat untuk mendapatkan berkat. Seberapa besar kasih kita kepada sesama itu adalah bayangan akan kesadaran betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Marilah sahabat GPB, kita belajar melayani dengan hati sama seperti Kristus yang rela datang ke bumi untuk melayani dan mati bagi kita. Pelayanan itu adalah bersama melayani Tuhan dengan saling memberikan semangat tanpa mencari kesalahan dan menjatuhkan satu sama dengan yang lain. Ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kasih adalah pengharapan akan kedatangan dunia yang baru, akan kebangkitan dan kehidupan bersama Kristus. Mari kita bandingkan dari 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ketiga. Dengan sukacita tanpa kebimbangan, karena janji Allah pasti akan digenapi. Sabar dalam kesesakan. Dan untuk itu kita selalu harus bertekun dalam doa untuk mendapatkan kekuatan ilahi. Ayatnya yang ke-13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Pada zaman Paulus, sebagian besar orang Kristen itu termasuk orang miskin. Salah satunya karena penganiayaan yang dialaminya. Oleh karena itu, Paulus saat itu sedang mengajak sesama orang percaya untuk membantu mereka yang kekurangan. Nasihat ini mengingatkan kita untuk menolong sesama orang percaya, seperti bantuan diakonia yang sudah dijalankan banyak gereja. Kemudian, dengan kata memberi tumpangan, pada zaman Paulus, tempat penginapan umum kurang aman. Maka banyak orang menjalin hubungan dengan orang-orang tertentu di kota-kota lain untuk menjadi mitra penginapan, dalam tanda kutip. Bahasa Inggrisnya mengatakan hospitality. Mungkin saat ini, gereja bisa ikut program pemerintah mengadakan rumah aman, dalam tanda kutip. Tentu panggilan ini lebih mendesak bagi mereka yang mengalami penganiayaan sehingga terpaksa melarikan diri dari rumah atau juga dengan bencana lainnya. Dalam hal ini kita wajib memberi tumpangan kepada mereka. Sebagaimana jika keluarga kita juga mengalami hal yang sama. Dengan demikian, makna usahakanlah dirimu di dalam ayat ini agar kita tidak bersikap acuh tak acuh dengan sesamanya. Tetapi benar-benar kita giat menolong dan tidak bersungut-sungut dalam memberikan pertolongan. Ayat yang ke-14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Kasih berarti memberkati orang-orang yang membenci. Sahabat GPB, kita harus mengakui bahwa sangat sulit memenuhi perintah ini dengan sempurna. Calvin menyatakan, tetapi tak seorang pun dapat memandang diri sebagai seorang anak Allah atau berhak menuntut nama orang Kristen kalau ia tidak menempuh jalan ini dan tidak bergumul setiap hari untuk menangkis kecenderungan berbuat yang sebaliknya. Kita bisa lakukan hal ini kalau roh dan pikiran kita dibaharui dan kita telah mengenakan manusia baru. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-23. Ayatnya yang ke-15,
Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Kasih ini mengajarkan kita untuk senantiasa membangun relasi yang baik dengan jemaat dan juga dengan tetangga dalam sukacita dan duka cita. Ayatnya yang ke-16, ayat yang terakhir, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Pada ayat ini hakikatnya jemaat memang hidup rukun. Karena jemaat merupakan satu keluarga, sebagaimana yang dikatakan dalam ayat 10, dan satu persekutuan dalam Kristus ayat yang kelima. Namun, masih bisa terjadi pertengkaran, perselisihan, dan keretakan dalam jemaat. Oleh karena itu, jemaat Kristen perlu untuk terus-menerus dinasehati. Tentunya dalam persekutuan jemaat boleh berbeda pendapat tentang berbagai hal. Namun perbedaan pendapat itu tidak boleh mengganggu persekutuan jemaat sebagai tubuh Kristus. Hendaklah jemaat sehati sepikir dalam hidup bersama. Jangan bersikap tinggi hati, tetapi bersikap terbuka terhadap orang lain dan tidak merendahkan orang lain. Bapak Ibu yang kekasih, sahabat GPB, maka demikianlah yang hendak Paulus katakan di sini. Seluruh pikiran, perkataan, dan perbuatan, yaitu seluruh kemampuan dan kegiatan kita, harus dipersembahkan kepada Tuhan. Seperti yang ada di dalam ayat yang pertama, sampaikan sebagai persembahan yang hidup. Nah, persembahan yang hidup itu adalah menyerahkan diri kita untuk menjalani hidup yang baru, yang menjauhi dosa dan menentang kuasa dosa itu. Di balik perbuatan mempersembahkan, ada sikap yang menyerahkan, ada gaya hidup berserah seperti gaya hidup Yesus yang penuh dengan kasih dan berserah. Mengatakan, ya Bapakku, bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Sahabat GPB, marilah kita menjadikan kasih Yesus itu sebagai gaya hidup kita setiap hari. Biarlah kasih menjadi dasar seluruh aktivitas dan kerja kita. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai orang percaya sering diperhadapkan dengan berbagai keadaan. Sering kita mengalami kesulitan dalam menentukan sikap, apalagi pada masa kini. Dengan perkembangan digital yang begitu cepat di berbagai bidang. Perlu pertimbangan matang dan hati-hati. Manakah yang menjadi kehendak Allah untuk mendatangkan damai sejahtera bagi rekan kerja kita, di tengah masyarakat, dan di dalam kehidupan bergereja. Dengan demikian sahabat GPB, selamat beraktivitas sepanjang hari ini dalam kasih Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Menutup rangkaian perenungan pagi ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menuntun kami bagaimana kami mempersembahkan hidup kami ini dengan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Untuk kami boleh diajarkan melalui surat Rasul Paulus ini, bagaimana kami hidup dalam kasih. Dengan satu hal-hal yang tegas dan tajam disampaikan kepada kami. Ampuni kami ya Bapa, kalau ternyata di dalam hal kehidupan kami sehari-hari, tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu. Banyak hal yang telah kami langgar dan tidak menurut dengan kasih yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami ucap syukur ya Bapa dengan kebenaran firman-Mu untuk mengajarkan kami untuk selalu hidup berkenan di hadapan hadirat-Mu. Biarlah kami selalu dalam kehidupan kami sehari-hari menggunakan gaya hidup Yesus yang senantiasa datang berserah dan memohon ampun kepadamu, dan biarlah untuk tetap meminta apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami pada pagi hari ini dengan sahabat GPIB mau menyerahkan akan program Morning Call kami GPIB ini ke hadapan hadirat-Mu. Tuhan memberkati akan tim Morning Call yang senantiasa ada, baik yang di balik layar ini dan juga untuk majelis sinode yang berada di dalam bidang teologi dan juga Inforkom Litbang. Tuhan berkati sehingga program ini bukan hanya untuk kami saja dapat menikmati kebenaran firman-Mu, tetapi setiap sahabat GPIB maupun setiap orang bisa mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu dan pesan-pesan-Mu ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, biarlah Tuhan memberkati
akan seluruh MUPEL dan kemudian jemaat-jemaat GPB, bahkan juga seluruh orang percaya untuk selalu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, dan hidup untuk terus memperbaharui diri kami dari hari ke hari. Pada saat ini juga kami berdoa untuk sahabat GPIB yang mungkin menghadapi pergumulan dalam mengambil keputusan di dalam berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini juga yang menuntun, mengarahkan, dan menasehatkan untuk kami untuk tetap terus minta hikmat-Mu dalam menjawab akan segala pergumulan permasalahan yang ada. Demikian juga untuk sahabat GPB yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, dan pergumulan dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati, Tuhan sehatkan, dan Tuhan pulihkan. Pemerintahan dan bangsa dan negara kami juga kami senantiasa serahkan ke dalam tangan-Mu. Seluruh jemaat-Mu ya Bapak, masing-masing di unit-unit misioner kami, para presbiter dan juga jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, di berbagai GPIB, di setiap jemaat Tuhan berkati ya Bapak, sehingga setiap jemaat-Mu boleh bertumbuh dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan akan seluruh kehidupan kami, bahkan aktivitas kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Morning Call GPB hari ini. Biarlah kasih dan berkat Allah senantiasa menyertai seluruh perjalanan hidup kita.